aroma coto Gaga karena jalannya berada di Jalan Gaga. Jadi aroma coto Gaga. Tidak pernah jual yang lain. Cuma coto saja dengan ketupat dengan minuman. Awal dulu tahun 70, Pak Haji memang di Mariso sini, Kecamatan Mariso, dia paling pertama jualan coto di sini. Di depan kita lihat sendiri cara pembikinannya, kayu bakar itu ciri khasnya memang coto. Kalau kayu bakar kan menyala terus, rasanya beda. Ini kan langsung dari alami ya. Tempat dagingnya, kita lihat sendiri cara irisnya, daging sapi. Jeroannya ada hati, ada jantung, paru, ada limpa, ada babat. Jadi mereka pengunjung memilih sendiri sesuai dengan selera. Sudah disiapkan semua, nanti pelanggan sendiri yang ukur. Mau kecut, mau manis, seperti itu terus dipasangkan dengan ketupat. Jadi restoran ini itu hari waktu kakek saya jualan di sebelum dari sini di lapangan Karebosi. Itu di tahun 1968. Kalau kondro itu dulu kata kakek saya itu artinya itu tulang, pak kondroang. Jadi kondro itu dulu barang yang tidak dipakai karena kakek saya melihat ada potensi untuk bisa dijual, akhirnya diolah, ternyata jadi kondro. Untuk di sini kita hanya menjual sop kondro sama kondro bakar. Kalau kondro bakar itu kuahnya dipisah, sedangkan kalau sop itu kuahnya digabungkan. Kita itu menggunakan metode namanya slow cooker, yang dimana kita memasak dengan api kecil dengan kurun waktu sekitar 4-5 jam baru bisa disajikan agar bumbunya itu lebih meresap. Kalau yang bakar hampir sama, cuma perbedaannya agak sedikit lebih lama daripada yang sop, karena satu, kalau kondro bakar itu harus lebih empuk. Yang kedua, nanti setelah dia dikeluarkan dari dandang, dipindahkan ke pembakaran, langsung baru di seasoning dengan bumbu kecap. Agak sedikit garing-garing, angkat, dipotong, lalu dieksekusi dengan bumbu kacang. Kita harus berjuang terus sih. Gimana caranya restoran ini bisa rame? Karena kita mempertahankan rasa yang dulu sampai sekarang itu tetap konsisten. Seperti itu. Makanya kenapa orang itu akan kembali lagi. Ini dia fams, sop saudara. Eits, ini bukan sop yang dibuat dan dimakan oleh saudara sendiri. Tapi sop saudara adalah makanan berkuah dengan isian daging dan jeroan sapi. Sekilas sop saudara mirip dengan coto Makassar, fams. Bedanya, kuah sop saudara ada tambahan bihun dan perkedel kentang. Kadang-kadang sop saudara ditambahkan susu, biar rasanya agak manis. For your info nih fams, nama sop saudara awalnya terinspirasi dari nama Coto Paraikate. Artinya sesama kita alias saudara. Jadi kehadiran sop saudara supaya bisa merasa bersaudara dengan pemilik, pelayan, dan penikmat sop. Selain itu, nama sop saudara juga pada penegasan identitas daerah pada pembuatnya yang berasal dari Pangkep. Mereka menamakan hidangan sop Saya Orang Pangkep atau disingkat menjadi sop saudara. Hihihi, ada-ada aja ya. Salah satu kekayaan kuliner pecinan Makassar yang melegenda, mie kering. Mie ini dikeringkan di atas wajan yang dipanaskan menggunakan arang. Arang sengaja digunakan karena dipercaya mampu menghasilkan cita rasa khas dan berbeda pada mie kering. Mie kering pertama kali dibuat oleh seorang Tionghoa bernama Ang Ho Chiao. Mie ini pertama kali dijajakan di kawasan pecinan yang juga lokasi permukiman.
Karena itulah mie ini digemari warga Pecinan. Mie yang dikenal sejak 4.000 tahun lalu ini oleh kaum Tionghoa dipercaya sebagai simbol panjang umur. Mie kering disajikan dengan kuah kental panas yang berisi ayam, udang, bakso, sawi, dan wortel. Perpaduan bumbu ala Tionghoa dan Makassar sangat terasa di mie ini. Pembuat mie kering pertama mewariskan resep mie kepada 3 anaknya, yaitu Titi, Awa, dan Anto. Mereka masing-masing membuka tempat makan mie kering di Makassar disesuaikan dengan nama mereka. Dan mie khas Pecinan ini sukses diburu para pelancong. Cukup merogoh kocek Rp20.000 untuk seporsi mie kering ukuran jumbo atau Rp18.000 untuk mie kering sedang. Seporsi mie kering siap disantap. Petualangan kuliner Pecinan kali ini dilanjutkan ke sebuah rumah makan yang ramai kala jam sarapan. Bubur ayam Anting Lau. Tapi kalau enggan mengantre, bisa datang di siang hari seperti saya. Menemukan bubur ini tak terlalu mudah. Tak ada papan nama untuk menandakan tempat makan ini. Namun, kelenteng kuno yang berada persis di sisi rumah makan bisa dijadikan penanda. Bubur ini memang tampak tak biasa. Tekstur buburnya pas, warna buburnya putih bersih karena terbuat dari beras kualitas Wahid. Pelengkap buburnya juga sangat ramai. Ada cakwe, daun bawang, ayam suwir, dan kuning telur mentah. Satu lagi kuliner populer Tionghoa yang wajib ada di daftar buruan, bakpao. Dan inilah kedai bakpao tersohor di kawasan Pecinan Makassar, kedai bakpao Sangir. Bakpao kerap dijadikan sebagai oleh-oleh. Dalam bahasa Tionghoa, bakpao berarti daging yang dibungkus. Kedai ini menawarkan 7 jenis bakpao yang masing-masing dibanderol dengan harga Rp9 hingga Rp11.000 per buah. Palu basa itu artinya dalam bahasa Makassar itu masakan yang berkuah. Bahan bakunya dari daging juga, sapi, campurin di kuahnya. Air kuah yang sudah dicampur dengan rempah. Campur kelapa yang disangrai. Di sini kalau dari segi makanannya cuma satu menu, cuma palu basa. Ada yang isi daging, ada yang pipi, ada jeroan. Pelanggan katanya buat menambah stamina, dicampurin biasa sama kuning telur ayam kampung, diceplokin. Kenapa palu basa serigala sampai saat ini alhamdulillah tetap eksis? Karena kita dari segi bumbu, pengelolaan dagingnya tetap sama dari awal jual sampai sekarang. Awal mula jual palu basa kan bapak yang dirikan dari kaki 5 tahun 87 ya, masih di tenda. Kampung di sini namanya Paotere. Jadi orang tua saya menamakan ini rumah makan Paotere. Di sini ada udang bakar, cumi bakar. Favoritnya itu ikan bakar sama sayur santannya. Ikan bakarnya bisa dirica-rica sama diparape. Kalau parape itu rasanya tidak terlalu pedas, terasa bumbu bawang putihnya. Kalau rica-rica itu lebih terasa cabenya. Nah, ada juga palu mara kan, ikan kakap merah. Paling favorit juga itu. Itu rasanya asam-asam manis, seger. Jadi sebelum pengunjung masuk ke sini, harus ke sebelah dulu untuk memilih ikan. Milih dulu, terus dibakar,
lalu pilih menu lainnya lagi. Keunikannya, ikannya itu bawa langsung dari pelelangan, langsung ke sini. Jadi ikannya itu tidak ada yang bermalam, semua serba fresh. Jadi makanya mungkin itu pelanggan suka ke sini. Ikannya segar. Mari Ki datang di Makassar, cicipi masakan Makassar, kuliner Makassar yang terenak. Jangan lupa singgah Ki di Rumah Makan Pautere Seafood Makassar. Bako Makassar.